Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan Bahasa Indonesia kali ini, kita akan mereview materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, untuk materi yang akan kita review hari ini adalah tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi di sini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama atau bagian satu yang akan kita review pada hari ini, dan bagian kedua akan kita review pada pertemuan selanjutnya. Baik, mari kita mulai. Nah, di sini materi yang akan kita review yang pertama adalah pengertian teks deskripsi, yang kedua tujuan teks deskripsi, yang ketiga ciri-ciri teks deskripsi, dan yang keempat adalah menyimpulkan teks deskripsi. Kita mulai dari pengertian teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu apa sih? Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, maupun keadaan alam yang dijelaskan secara jelas dan terperinci. Beberapa contoh dari teks deskripsi, misalnya, jika itu manusia, kalian bisa menjelaskan tentang ayahku, guruku, atau sahabatku Nina misalnya. Selanjutnya, misalnya tumbuhan, kalian bisa menjelaskan teks deskripsi atau menggambarkan teks deskripsi tentang bunga mawar, kelapa, ataupun tanaman hias. Selanjutnya, untuk keadaan alam, misalnya kalian ingin membuat teks deskripsi tentang pantai Senggigi, Gunung Bromo, ataupun banjir bandang. Dan bisa beberapa contoh yang lain juga. Selanjutnya, tempat. Tempat misalnya, kalian akan membuat teks deskripsi tentang sekolahku, rumah nenek, restoran Jawa, ataupun misalnya kalian akan membuat teks deskripsi tentang rumah sakit, ataupun taman bermain, itu juga bisa. Selanjutnya, benda, misalnya mobil mainanku, kue ulang tahunku, ataupun boneka kesayanganku. Selanjutnya, hewan, misalnya kucing kesayanganku, lalu misalnya tentang kura-kura purba, ataupun tentang singa si raja hutan, ataupun banyak hewan-hewan lain yang bisa kalian jadikan teks deskripsi. Selanjutnya, tujuan dari teks deskripsi. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan objek secara rinci sehingga pembaca seakan-akan dapat merasakan, mendengar, dan melihat objek tersebut secara langsung. Ini sejalan dengan bagaimana pengertian teks deskripsi yang sudah kita review tadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi menggambarkan tentang sesuatu. Jadi, kita harus punya ide atau topik atau objek dari teks itu. Misalnya, ayahku, kucing, bunga mawar, pantai Senggigi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, teks deskripsi melibatkan kesan indera. Nah, indera ada 5. Yang pertama, penglihatan, kedua pendengaran, 3 pengecapan, 4 penciuman, dan 5 adalah perabaan. Contohnya misalnya dalam kalimat nanti kalian menemukan rambutnya berwarna hitam, atau matanya sipit, atau kulitnya putih seperti susu. Itu adalah contoh dari indera penglihatan. Karena misalnya rambutnya berwarna hitam, itu karena kalian bisa melihat bahwa rambut itu berwarna hitam, jadi dia termasuk ke dalam penglihatan. Selanjutnya, pendengaran. Misalnya suaranya merdu, karena suara itu bisa didengar, suara merdu itu bisa didengar, maka dia termasuk ke dalam indera pendengaran. Selanjutnya, pengecapan. Misalnya rasanya manis, rasanya masam, ataupun rasanya pahit. Selanjutnya, penciuman. Misalnya wanginya seperti bunga, artinya sangat wangi sekali, seperti itu. Selanjutnya, perabaan. Misalnya kulitnya berduri ataupun tangannya lembut. Tekstur berduri dan lembut itu dapat kalian rasakan, maka dia termasuk ke dalam indera perabaan.
Selanjutnya, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau keadaan fisik suatu objek dengan rinci. Nah, di sini contohnya adalah terumbu karang itu berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, hijau, dan abu-abu. Nah, warna-warni ini yang berwarna merah, hijau, dan abu-abu ini termasuk ke dalam ciri-ciri fisik objek yang berupa warna. Selanjutnya adalah menyimpulkan teks deskripsi. Ada dua cara untuk menyimpulkan teks deskripsi. Yang pertama adalah langsung mengambil kalimat kesimpulan dalam paragraf. Nah, bagaimana sih kita tahu itu adalah kalimat kesimpulan? Kalimat kesimpulan itu nantinya akan ditandai dengan kata-kata jadi, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Contohnya misalnya, oleh karena itu, pantas gigi harus bisa kita jaga kebersihannya agar wisatawan tetap mau datang ke Pantai Senggigi, seperti itu. Itu contohnya kalimat kesimpulan. Cara yang kedua adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Nah, kalimat utama ini adalah kalimat yang berupa inti dari paragraf. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf, dan dapat pula di awal dan di akhir paragraf. Jadi ada 3 macam ya, ada di awal, ada di akhir, ataupun ada di awal dan di akhir. Nah, itu adalah materi yang akan kita review. Silahkan apabila masih ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan di classroom. Semoga materi yang tadi saya jelaskan, yang kita review bersama-sama itu, dapat mengingatkan kalian kembali kepada materi yang sebelumnya kalian sudah pelajari apabila kalian sudah lupa. Gitu. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.